A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur kita tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman solihah. Karena di antara miliaran makhluk yang Allah ciptakan, triliunan malah ya, triliunan makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah ciptakan kita dalam wujud dan sebaik-baik bentuk sebagai seorang manusia. Bersyukur lagi kita tanpa henti kepada Allah karena tidak hanya Allah ciptakan kita menjadi manusia, tapi Allah lahirkan kita dari orang tua yang mereka sudah muslim. Jadi kita pun ikut tertular menjadi seorang muslim sejak lahir. Lebih dari itu. Bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak hanya sekedar menjadi seorang manusia dan hanya menjadi seorang muslim saja. Kita sekarang dalam kondisi sedang berikhtiar untuk menjadi seorang mukmin. Jadi bukan cuma muslim, tapi jadi mukmin. Dengan cara apa? Hadirnya teman-teman semua di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan tidak semua orang muslim, tidak semua muslim itu punya hati yang lembut sehingga mau melangkah ke dalam majelis-majelis ilmu. Tidak sedikit yang kepalanya sudah terlalu keras, hatinya sudah terlalu membatu, sehingga tidak mau lagi menerima ayat-ayat Allah. Sulit sekali menerima masuknya cahaya-cahaya Allah. Sehingga mereka merasa, ngapain datang ke majelis ilmu? Ngapain dengerin Ummu Sajjar? Ngapain dengerin Ustaz Fatih Karim gitu ya? Atau ngapain dengerin Ustaz Hidayat dan lain sebagainya? Ngapain gitu? Karena saya udah ngerasa tahu semua hal. Nah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kelembutan hati mau hadir di majelis ilmu dan semoga Allah jaga ini terus. Karena nikmat terbesar dan kesyukuran terbesar kita jadi seorang muslim itu adalah ketika Allah karuniakan kita kelembutan hati untuk terus mau belajar dan mau menerima ketika diingatkan oleh orang lain, bawaannya nggak senggol bacok gitu ya teman-teman, tapi mau dengerin, terus mau nerima, itu adalah Masya Allah, adalah sesuatu yang harus sangat kita syukuri. Semoga Allah selalu menjaga kelembutan hati kita. Amin, Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpah ke baginda kita yang sangat kita cintai dan insya Allah kita rindukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi di minggu depan ya teman-teman. Hari kelahiran beliau itu akan insya Allah kita flashback lagi untuk menjadi pengingat bagi kita betapa sayangnya Allah kepada kita sampai menurunkan utusannya dalam bentuk manusia untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Bayangkan ketika tidak ada Rasulullah SAW akan jadi apa dunia ini? Bayangkan ketika Allah menyudahi sampai hanya di Nabi Isa alaihi salam. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Pasti akan terjadi kebodohan, kemudian kemelaratan, kemiskinan, kesoktahuan, keegoisan, keras kepala, perang dan lain sebagainya. Dan semua itu bisa dihapus dengan datangnya Islam. Islam menjadi rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya bisa dinikmati oleh yang muslim kayak kita aja, tapi orang bukan muslim pun bisa menikmati indahnya Islam. Dan lebih dari itu, tidak hanya manusia. Bernyawa maupun tidak bernyawa, dia akan bisa merasakan indahnya Islam. Makanya Islam itu jadi rahmatan lil alamin. Semoga kita nanti akan Allah karuniakan bisa bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kalau udah bertetangganya di surga, nggak mungkin dong surganya levelnya level paling bawah. Pasti levelnya adalah level paling atas. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa levelnya surga itu ada 100 teman-teman. Dan level paling atas pasti adalah Jannatul Firdaus yang akan ditempati oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat, para mujahid-mujahid yang mereka syahid di jalan Allah ya. Dan mudah-mudahan kita ada di sana. Amin Allahumma amin. Kok kayaknya mimpinya tinggi banget ya Mimpi itu harus tinggi. Kalau jadi seorang muslim itu harus punya mimpi besar.
Kenapa? Karena baginda kita yang tercinta mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bermimpi besar. Contohnya, di contohnya teman-teman. Apa sih contohnya? Rasul itu punya mimpi besar, Jadi pada saat itu di Madinah nih teman-teman, Madinah itu masih jadi negara kroco ya, masih jadi anak bawang. Waktu itu yang berkuasa dan menjadi negara superpower itu adalah Persia dan Romawi. Itu kayak kalau kita sekarang tuh Amerika sama Cina gitu ya, dua negara ini nih yang jadi superpower. Madinah itu kalau kita ibaratkan apa? Ya negara kita gitu deh, ya kan? Nah, gitu. Terus ini ya si kepala negara yang ada di negara anak bawang ini, beliau itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai manusia yang paling dicintai oleh Allah, siapakah nanti yang akan menang dalam peperangan antara Persia dengan Romawi? Jadi karena zaman dulu itu Persia dan Romawi itu kerjanya tuh si perang aja, karena mereka memperebutkan daerah kekuasaan mereka yang sangat luas masing-masing. Jadi dua-duanya itu ingin menjadi bos di antara yang lain. Karena kalau jadi bosnya berarti kan lebih keren dan lebih hebat ya, pastinya lebih powerful gitu. Nah, itu tuh mereka perang aja setiap saat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti Persia itu akan mampu mengalahkan Romawi. Tapi nanti dalam beberapa tahun saja Romawi akan mampu mengalahkan Persia. Tetapi lebih dari itu Rasulullah mengatakan, tapi nanti akan ada masa di mana Persia dan Romawi ini dua-duanya akan tunduk di bawah aturan Islam. Nah gitu. Dua-duanya akan tunduk di bawah aturan Islam. Jadi walaupun dua-duanya adalah negara adidaya, kalian jangan khawatir, kata Rasul. Karena kalian yang akan mampu menundukkan mereka nanti dengan Islam. Dan ternyata terbukti, baik Persia maupun Romawi, dua-duanya menjadi negara yang akhirnya mampu ditaklukkan oleh para sahabat. Lalu kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, ini kan ada Rom, gitu ya, ada Romawi, kemudian ada Konstantinopel. Maka mana nanti di antara kedua wilayah ini yang akan ditaklukkan lebih dahulu? Kalau Rom atau Roma yang dimasukkan di sini adalah sekarang kalau kita sebut Vatikan, teman-teman. Nah, Konstantinopel itu yang sekarang kita sebut sebagai Istanbul, Turki. Nah, jadi para sahabat ini bertanya, pada saat itu daerah Roma Vatikan gitu ya, kemudian juga daerah Konstantinopel ini mereka punya sistem pertahanan yang sangat canggih dan paling canggih di masa itu, sehingga tidak ada satupun negara lain atau pemimpin dari wilayah lain yang mampu menembus pertahanan itu selama beratus tahun. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, latuf tahanna Konstantinia, walani amal amiruha, walani amal jais, zalikal jais, kata Rasul. Nanti yang akan ditaklukkan lebih dahulu adalah Konstantinopel. Dan yang akan menjadi penakluknya, pemimpinnya adalah pemimpin pasukan terbaik. Yang akan menjadi pasukannya adalah pasukan the best of the best. Terbukti? Ya. Coba bayangkan teman-teman, ini negara kroco, kemudian mau ngebayangin akan menaklukkan Amerika gitu. Kan rakyatnya pasti bilang gini, bos, maaf bos, kayak mimpi di siang bolong gitu bos, namanya bos. Kita mah realistis aja orangnya bos. Ini aja masalah dalam negeri belum beres bos, kan mesti gitu ya. Tapi Rasul nggak kayak gitu. Rasul itu adalah seseorang yang punya visi besar gitu ya, sehingga kemudian wajar kalau Rasulullah SAW itu dinobatkan sebagai manusia paling berpengaruh pertama di muka bumi. Di antara 100 manusia paling berpengaruh begitu yang ditulis oleh seorang penulis luar negeri, Rasul itu diletakkan di posisi pertama. Kenapa? Salah satunya karena visi besar yang beliau punya. Dan visi besar itu yang tertular kepada para sahabat. Dan akhirnya berhasil direalisasikan setelah 800 tahun sesudahnya di tangan seorang Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Teman-teman di sini, ada yang sudah pernah berangkat ke Istanbul? Yang belum saya doakan. Ini hari Jumat. Saya doakan teman-teman bisa berziarah nanti ke makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Amin, Allahumma amin. Jadi nanti kalau teman-teman main ke Istanbul ya, mainnya bukan lagi, oh aku pengen naik balon terbang di Kapadokia gitu ya.
bukan. Tapi ingin betul-betul menjejaki setiap jejaknya kekhilafan Utsmaniyah yang luar biasa banget teman-teman. Terus nanti kalau teman-teman main ke Istana Topkapi itu bukan untuk melihat, oh ini jadi tempat di mana harem-haremnya sultan-sultan itu dikumpulkan gitu ya. Karena sekarang banyak sekali berita-berita yang nggak benar ya tentang bagaimana pencitraan istri-istri daripada khalifah ya di masa lalu itu khalifah dianggap sebagai orang yang maaf ya secara libidonya over, kemudian istrinya banyak, nggak nutup aurat, antara istri itu berantem satu dengan yang lain gitu ya. Enggak, the real faktanya jauh sekali dari itu teman-teman. Semua istri-istri para khalifah itu adalah orang-orang yang solihah, mereka terpilih, mereka menjaga kehormatannya, menjadi betul-betul menjadi mar'ah solihah, wanita solihah di masanya masing-masing dan menjadi contoh bagi generasi-generasi sesudahnya termasuk bagi kita. Jadi nanti saya doakan teman-teman punya kesempatan untuk nanti pergi ke Turki. Tapi sebelum itu doa saya buat teman-teman di Jumat ini bagi teman-teman yang belum pernah berangkat umroh. Saya doakan perjalanan pertama teman-teman itu adalah nanti berangkat umroh. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan umroh cepat dibuka ya. Ya Allah, dan nggak pakai karantinaan ya. Terus nggak pakai PCR-an ya gitu. Amin. Amin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kalau Allah bilang corona cabut dia dari muka bumi ini. Tapi sekarang memang belum Allah perintahkan untuk coronanya balik lagi ke Allah. Maka kita harus banyak bersabar. Nah, sahabat-sahabat solihah yang ada di Bank Muamalat, kalau kita bercerita ya tentang Rasulullah SAW tadi ya teman-teman, seseorang yang punya visi besar ya, dan visi besar ini tidak hanya ditularkan oleh Rasulullah SAW kepada para ikhwan atau para sahabat saja, tetapi juga beliau tularkan kepada para sahabiah. Nah, ini akan menjadi bahasan kita nih. Bagaimana kemudian para sahabiah, para istri-istri, para ummahatul mukminin kita itu menjadi orang-orang yang hebat karena cetakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngiri kita sebetulnya. Kenapa ngiri? Karena mereka dibina langsung, belajar langsung, berguru langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti derajat mereka di hadapan Allah, teman-teman. Kan Allah ya yang memilihkan siapa yang hidup semasa dengan Rasulullah, siapa yang hidup di masa generasi tabi'in, siapa yang hidup di masa generasi tabi'ut tabi'in, dan siapa yang hidup di masa generasi-generasi sudahnya, termasuk kayak kita sekarang ini. Yang hidup sudah di masa-masa akhir zaman. Bener ini akhir zaman. Ya iyalah. Kiamat yang pasti makin dekat, bukan makin jauh. Tanda-tanda kiamat itu sudah semakin terlihat, teman-teman. Mekah udah mulai banjir. Mekah Madinah udah mulai hijau. Kan gitu ya. Terus apalagi? Adanya serangan serangga. Terus apalagi? Ada ibu yang melahirkan majikannya. Kan gitu ya. Banyak sekarang anak-anak yang menjadikan orang tuanya itu malah jadi pembantu di rumahnya. Itu tuh tanda-tanda kiamat. Belum lagi kita bicara ketika nanti tanda-tanda kiamat kubro ya. Kalau sekarang kan baru kiamat-kiamat sugronya yang muncul, tapi sebentar lagi kiamat kubronya akan muncul. Nah, ketika Allah sudah tentukan siapa yang akan menemani Rasulullah di masa Rasulullah masih hidup, di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, berarti yang hidup semasa dengan Rasulullah adalah orang-orang yang terpilih. Mereka tuh bukan orang-orang yang kesian ya, waktu itu harus jihad, kan sakit, terus meninggal, atau kasihan ya, waktu itu suaminya jihad, terus syahid, dia jadi janda dong, anaknya 5, misalnya gitu. Kesian ya, diboikot sama orang-orang kafir Quraisy itu. Menurut kacamata kita sebagai manusia, mereka kasihan. Hidup mereka perih, pedih, sakit, penuh air mata, penderitaan, dan lain sebagainya. Tapi tidak ketika di hadapan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang terpilih. Tuh, teman-teman jangan lupa absensi ya. Kata Mbak Irma diingetin lagi, ayo absen. Ya, Masya Allah. Nih ya teman-teman. Jadi para sahabat itu ya, dan para sahabiah itu, mereka adalah orang-orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang terpilih.
Maka kita akan belajar bagaimana para sahabiah dibina, dicetak, termasuk para istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dibina, dicetak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan beliau sendiri, dengan tangan beliau sendiri, dengan amal beliau sendiri. Maka pantas kalau kemudian mereka yang seharusnya menjadi role model kita. Jadi kalau teman-teman mau menentukan, aku kepengen jadi kayak si ini gitu ya, jangan ambil lagi masa sekarang. Ambillah salah satu di antara para sahabiah. Atau ambillah salah satu di antara para sahabat. Kenapa? Karena itu emang pesannya Rasul kepada kita. Jadi Rasul bilang kayak gini teman-teman. Catat baik-baik. Rasul bilang begini. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang yang ada di langit. Termasuk sahabiah. Kalian cukup mengambil salah satunya saja dan kalian ikuti, maka kalian akan selamat. Kita tuh nggak perlu ngikutin semuanya, tapi ambil satu, pelajari sirahnya, jadikan dia sebagai role model hidup kita. Rasul bilang apa? Selamat. Yang bilang selamat itu bukan Ummu Sajat. Yang bilang selamat itu bukan ustadz-ustadz atau ustazah-ustazah, bukan. Karena kami yang berkata ini itu belum tentu juga akan selamat dari yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi yang menyampaikan garansi ini teman-teman itu langsung Rasul. Masa sih nggak percaya? Masa sih masih meragukan bahwa para sahabat dan para sahabat itu adalah orang-orang yang mereka sudah terpilih, kemudian cukup jadikan mereka sebagai role model, pelajari sirahnya, lihat A sampai Z kehidupan mereka, kemudian ikuti mereka, maka kalian akan selamat, kata Rasul. Salah satu sahabiah yang buat saya secara pribadi ya teman-teman, itu sangat dalam maknanya. Seorang sahabiah ini yang menjadi salah satu role model hidup saya adalah Nusaibah Ummu Umarok. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mengenal namanya. Nusaibah Ummu Umarok. Siapa itu Nusaibah Ummu Umarok? Di dalam mungkin di dalam kisah yang lain teman-teman akan menemukan namanya Nusaibah Ummu Umaro atau Nusaibah Ummu Imaro gitu ya, tapi orangnya sama. Karena nama Nusaibah itu ada beberapa teman-teman, beberapa sahabiah yang namanya sama. Jadi Nusaibah Ummu Umaro ini adalah seorang sahabiah yang beliau menjadi perisai hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud. Perang Uhud kan itu adalah salah satu perang yang sangat dramatis di antara beberapa peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat. Itu meninggalkan luka yang cukup dalam di hati Rasulullah secara pribadi maupun di kalangan umat muslim pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat perang Uhud itu ada banyak sekali para sahabat yang akhirnya syahid. Salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Yang ketika beliau wafat, hatinya diambil, lalu kemudian diserahkan kepada Hindun dan dimakan sama Hindun. Karena saking dendamnya. Nah, Nusaibah ini, dia sebetulnya adalah seorang wanita yang biasa. Seperti wanita-wanita muslimah kebanyakan. Beliau itu biasanya menemani perjuangan dakwah Rasulullah bersama suami dan anak-anaknya, teman-teman. Itu pada saat perang, beliau itu sebetulnya jadi bagian P3K. PMI-nya lah gitu ya. Kan itu biasanya kan ada di garis belakang ya, teman-teman. Nah, pada saat perang Uhud, beliau berangkat bersama dengan suami dan anak-anaknya. Jadi suaminya ikut jihad, anak-anaknya juga ikut jihad gitu ya. Kemudian beliau sendiri, dan beliau seperti biasa menjalankan tugas beliau di bagian kesehatan ya. Lalu ketika awal perang Uhud itu kan pasukan muslim itu sudah berada di atas angin ya. Oh, dan ini pasukannya orang-orang kafir Quraisy sudah ditarik mundur, pimpinannya Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid pada saat itu. Itu udah ditarik mundur gitu. Lalu kemudian pasukan pemanah yang ada di atas ngerasa bahwa oh keadaan udah bagus gitu ya. Terus ngelihat di bawah ada harta ghanimah yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jiwa
nafsu terhadap dunianya masih ada, lalu kemudian mereka turun dan tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, disuruh tetap di atas. Mereka tuh enggak kok, udah aman, Khalid sama pasukannya udah jauh, Abu Sufyan juga udah terbirit lari. Kenapa kita masih harus di atas? Ya udah kita turun aja gitu ya. Jadi turunlah pasukan-pasukan pemanah yang ada di atas yang mereka itu punya peran yang sangat strategis gitu ya pada saat perang Uhud. Lalu Khalid melihat kondisi itu, beliau berbalik dan menyerang dari belakang pasukan yang akhirnya membuat Rasulullah SAW itu sendirian. Karena para pasukan tuh kacar-kacar, gitu ya, udah gitu ya. Kenapa? Karena tidak menyangka akan ada serangan balik dari pasukan musuh. Pada saat itu Rasul sendirian. Dan Nusaybah Ummu Umarah, teman-teman, melihat hal itu. Allahu Akbar, Rasul sendirian. Sementara dia melihat dari kejauhan sudah ada orang-orang yang tahu bahwa itu adalah Muhammad dan ingin memangsa Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Nusaybah? Beliau diam? Tidak. Atau beliau berteriak, woi, Rasulullah kita. Mana ini, yang ada mana gitu. Beliau bilang gitu. Enggak. Tapi beliau dengan keberaniannya yang luar biasa langsung terjun ke medan jihad dan melindungi Rasulullah SAW dan persis berada di depannya Rasulullah. Benar-benar jadi perisai hidup. Beliau berhadapan dengan siapa? Teman-teman, Nusaybah Ummu Umarah itu maaf ya, bukan berhadapan sama Ucok Baba. Bukan. Dia itu berhadapan dengan orang-orang yang badannya itu segede-gede aderai. Kebayang? Dan orang Arab itu, teman-teman, makanannya bukan ayam broiler yang banyak lemaknya, bukan. Makannya tuh kambing, onta, yang energinya nggak kira-kira. Sekali nebas orang bukan 1-2 kepala yang putus 5. Umar bin Khattab saja pedangnya sekali tebas mampu memutuskan 10 kepala orang sekaligus. Jadi kebayang yang dihadapi seorang Nusaybah itu kayak gimana. Laki-laki, bukan perempuan. Tapi luar biasanya, teman-teman. Beliau tidak takut. Kenapa? Karena beliau yakin apa yang beliau lakukan adalah berdasarkan wahyu, bukan nafsu. Turunnya beliau di medan jihad adalah karena wahyu. Memang Allah yang memerintahkan, bukan aku pengen namaku nanti tertulis di dalam tinta sejarah. Jadi perempuan yang satu-satunya akan menjadi tameng hidupnya Rasulullah gitu. Enggak. Tapi betul-betul berdasarkan wahyu. Beliau lindungi. Ya. Singkat cerita, karena ini kalau panjang-panjang udah mau selesai juga. Nanti bentar lagi Mbak Nabila udah gitu bentar lagi kan. Jadi sebelum saya di cut off sama Mbak Nabila, bisa teruskan ceritanya ya teman-teman. Nah ini sampai akhirnya selesailah perang Uhud selesai. Lalu kemudian pasukan sudah kembali ke kemahnya masing-masing. Lalu kemudian Rasulullah pada saat itu juga terluka ya teman-teman. Lalu Rasul udah diobatin, nih lukanya udah diobatin semua. Lalu kemudian Rasul teringat dengan seorang Nusaybah. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, Nusaybah mana? Nusaybah mana? Gitu kata Rasul kan. Oh ada di tendanya ya Rasul sudah. Rasul datang ke tendanya Nusaybah. Waktu itu Nusaybah itu lagi diobatin teman-teman sama tim yang lain gitu kan. Tim Ahwad yang lain. Ketika Nusaybah kemudian mendengar ada suara salam dari Assalamualaikum gitu ya. Rasulullah terus udah gitu ya kata Nusaybah ya. Terus dia bilang sama teman-temannya, jangan ada yang bilang ya sama Rasul seberapa banyak luka di badan aku. Diam aja. Nanti kalau Rasul tanya bilang, oh nggak apa-apa, Nusaybah baik-baik aja gitu. Bilangnya gitu. Kata Nusaybah kayak gitu. Lalu kemudian Nusaybah keluar nih dari kemahnya, ketemu sama Rasul. Udah pasang muka yang nggak apa-apa nih, aman gitu ya. Udah kayak kacap dulu gitu ya teman-teman. Terus keluar dari kemah dan nemuin Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ada apa ya gitu. Ini bahasa saya teman-teman. Nusaybah, bagaimana keadaanmu?
Kata Rasul. Rasul tuh khawatir banget karena Rasul tahu banget ketika pada saat Nusaibah ada di depan Rasul tuh Rasul ngelihat kok Nusaibah tuh kena tebasan pedang, kena tombak gitu ya. Itu tuh ngelihat gitu. Tapi kok pas di sini kok Nusaibahnya kayaknya baik-baik aja gitu ya. Mana-mana luka kok kayaknya nggak ada rasa aduh gitu. Itu nggak kelihatan di mukanya. Kemudian Nusaibah bilang, "Oh, nggak apa-apa ya Rasul, nggak apa-apa kok." Benar Nusaibah, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kata Nusaibah gitu kan. It's okay gitu. Padahal teman-teman tahu di dalam salah satu hadis atau di dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Nusaibah itu pada saat kondisi perang Uhud itu mendapatkan luka sekitar 14 atau 15 begitu ya teman-teman. Di dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain dikatakan beliau mendapatkan 20 luka-luka di tubuhnya mulai dari tombak, pedang, panah dan lain sebagainya. Tapi itu tidak diperlihatkan di hadapannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nusaibah tuh kalau di hadapan Rasul tuh selalu pasang muka ceria gitu ya, selalu kelihatan happy gitu ya, bahwa gak apa-apa ya Rasul, aku baik-baik saja. Karena beliau mendapatkan 20 luka dan bukan hanya itu. Suami beliau wafat di medan Uhud. Jadi bayangkan teman-teman, sudahlah beliau kehilangan suami, beliau pun menderita secara fisik. Kalau kita kehilangan suami, belahan jiwa kita, itu yang sakit bukan cuma fisik kita, ini yang ada di sini ya kan. Ini yang sakit banget. Penyembuhan itu butuh lama. Dan itu ditambah lagi dengan luka fisik yang beliau alami. Kemudian beliau sedih ketika melihat Rasulullah SAW juga terluka. Tapi Nusaibah, beliau yakin pada satu hal. Apa itu? Janji Allah tidak mungkin salah. Ketika Allah menjanjikan surga bagi wanita-wanita solihah, maka akan mendapatkannya. Ketika Allah mengatakan bahwa bagi seorang wanita, ketika dia meninggal dunia, lalu dia mendapatkan ridho dari suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun saja. Dia beriman. Dia percaya, dia yakin. Maka dia akan menjadi wanita-wanita yang akan menjadi istri-istri yang akan taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan dia kepada ketaatan. Dia nggak akan gini lagi. Papa nyuruh-nyuruh sholat, papa sendiri juga sholatnya masih belang bentong. Dia nggak akan statement begitu. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan suaminya adalah ketaatan. Istilah kata begini, suami kita tukang mabok nih ya Mbak, teman-teman semuanya. Suami kita tukang mabok. Dia lagi mabok gitu. Terus dia bilang sama kita kayak gini, putih. Lo sholat sana. Ini jam berapa nih? Sholat maghrib sana putih. Tapi dia lagi mabok. Terus kita bisa gimana? Sholat. Karena apa yang diperintahkan adalah ketaatan. Nggak peduli dia lagi mabok, mungkin dia berjudi dan lain sebagainya. Kecuali ketika dia memerintahkan kepada kemaksiatan, it's a big no untuk kemudian kita taati. Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, la ta'ata li mahluki fi maksiatillah. Nggak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan. Jadi, pertama, ketika kita belajar dari kisahnya Nusaibah Ummu Umaruh sebagai salah satu sahabiah yang secara pribadi menjadi salah satu role model saya, teman-teman. Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita petik? Yang pertama adalah beliau adalah seorang wanita yang yakin dan percaya akan janji-janji Allah. Itu yang pertama. Dan itu yang ditanamkan terus oleh Rasulullah SAW baik kepada sahabat maupun para sahabat. Makanya jangan heran kalau teman-teman melihat sedekahnya para sahabat dan para sahabat itu nggak nanggung-nanggung. Coba teman-teman bayangkan Utsman bin Affan saja itu ketika satu kali jihad atau satu kali perang, beliau bersedekah 400 dinar. Ayo coba dihitung sekarang. 400 dinar berapa? Saya tungguin 1 menit. 400 dinar berapa? Sekali berapa ini? 1 dinar itu 4,25 gram emas, teman-teman. Nah, mangga, saya tungguin 1 menit. Kita mau lihat berapa ya sedekahnya Utsman bin Affan sekali jihad. 20 jutaan lah ya Umu ya. 1 dinar. 1,5 miliar 400 ya? Berapa totalnya? 1,5 miliar. 1,5. 1,4 miliar. 1,6. 1,4.
1,4. Mungkin ada yang di sini yang ngambil harga emas 1.900.000, 800. Kalau agen bisa 800 ya kan? Kalau distributor lebih murah lagi gitu. Ini kenapa kita jadi bahas soal harga emas gitu ya? Harga emas di online shop. Harga emas di online. Ya, harga eceran tertinggi 950. Aduh, ibu-ibu nih ya. Ya jadi ya, teman-teman, paling nggak tadi angkanya berapa? 1,5 ya? 1,5 aja deh, kita ambil pukul rata. 1,5 M. Allahu Akbar. Itu Utsman bin Affan. Sekali jihad. Terus bagaimana lagi dengan Abdurrahman bin Auf? Yang terkenal sebagai triliuner. Teman-teman, kenapa mereka mau bersedekah segitu banyak? Bukan hanya karena, ya wajar dong Om, sedekahnya segitu. Ya duitnya pasti lebih dari itu. Bukan cuma itu teman-teman. Karena ada banyak orang yang Allah berikan keluangan harta, tapi bersedekahnya juga pelit. Lah, mereka itu sudah Allah berikan keluangan harta, bukan cuma bersedekahnya banyak, bahkan jiwa mereka pun mereka korbankan. Kenapa? Karena mereka percaya akan janjinya Allah. Bahwa hanya surga lah tempat bagi orang-orang mukmin. Nah, ini kalau kita cerita tentang ciri-ciri orang mukmin, teman-teman nanti harus ngecek dan belajar. Dan kalau bisa belajar tafsir Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Nah, itu PR buat teman-teman dari saya. Ya. Belajar tafsir Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Di situ teman-teman akan mendapatkan bagaimana beberapa ciri orang-orang mukmin dan apa balasan dari Allah buat orang-orang mukmin. Alladzina yarisunal firdaus, kata Allah. Hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan. Warisannya bukan harta 5M, 10M, bukan. Warisannya bukan rumah gedong gitu ya, deposito, misalnya tabungan di bank muamalat sekian M gitu, bukan, atau sekian ratus M, bukan. Tapi mereka akan mendapatkan satu warisan yang ini akan abadi, nggak akan pernah habis, karena mereka juga akan abadi, yang namanya surga Firdaus. Kalau udah dapatnya surga Firdaus, berarti udah pasti tetanggaan sama Rasul. Kalau udah dapatnya surga Firdaus, berarti kenikmatannya udah tingkat dewa. Kalau udah dapatnya surga Firdaus, dunia itu nggak ada apa-apanya. Dan itu yang diyakini oleh para sahabat, termasuk Nusaibah Ummu Maruh. Maka ini pelajaran yang pertama buat kita. Yakin, percaya, beriman. Bahwa tidak ada satupun janji Allah yang akan salah. Allah Maha menepati janji. Maka harusnya tidak ada ketakutan di dalam diri kita. Ketika kita ingin menghindari satu maksiat, lalu kemudian kita harus meninggalkan beberapa hal yang tadinya itu menjadi penopang hidup kita, khususnya dalam masalah ekonomi. Kita nggak takut. Kenapa? Allah ada sama-sama aku. Karena Allah janji akan menolong orang-orang yang juga menolong agamanya Allah. Karena Allah janji. Allah akan mencintai manusia yang dia mencintai Allah. Kalau manusia yang mencintai Allah ini dengan datangin Allah dengan berjalan, Allah tuh malah akan mendatangin dia dengan berlari. Nah, aku tuh percaya begitu. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Apa itu? Percaya. Dan yakin, beriman bahwa janjinya Allah tidak mungkin salah. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman. Yang kita bisa dapatkan pelajaran dari Nusaibah Ummu Maruh adalah mereka adalah, atau Nusaibah dan para sahabiah itu adalah wanita-wanita visioner. Nah, ini yang kedua. Mereka adalah wanita yang tidak punya mimpi kecil, tapi punya mimpi besar. Yang mimpinya bukan hanya bagaimana cara bisa hidup dari hari ke hari, bukan. Atau bisa hidup dari bulan ke bulan, bukan. Mereka adalah wanita-wanita yang punya visi yang luar biasa. Ini terbukti dari setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nusaibah, Nusaibah, pengen nitip doa apa? Kata Rasul. Nanti aku bilang ke Allah, kamu pengen doa apa? Coba, teman-teman di sini,
Kalau lagi ada masalah, ada ujian, ada sesuatu gitu ya, lagi pengen sesuatu atau apa, pasti kan minta tolong didoakan ya. Paling nggak kayak misalnya Mbak Bunga misalnya gitu kan, lagi ada masalah gitu, terus Mbak Nabila tolong doain aku ya, Mbak Argiani tolong doain aku ya gitu, terus Mbak Lucy tolong doain aku ya gitu ya. Jadi kita sendiri pun akan minta doa dari orang lain kan gitu ya. Lah, ini yang akan membantu mendoakan kita itu bukan lagi manusia biasa kayak kita yang perlu dengan hilaf dan dosa ini, tapi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Itu yang bantu mendoakan kita. Ngiler nggak? Ya pastilah. Maka Nusaibah itu nggak pernah mau nggak pernah mau menolak setiap kali ada kesempatan Rasulullah ingin membantu mendoakan beliau. Teman-teman tahu apa doanya Nusaibah? Satu, dan tidak pernah berubah. Nusaibah cuma doanya kayak gini. Ya Rasul, nitip doa ya ke Allah. Bilang sama Allah, supaya aku bisa tetanggaan denganmu ya Rasul di surga nanti. Doanya cuma satu. Gak pernah berubah. Gak minta doa yang lain. Ya Allah. Kenapa doanya Nusaibah begitu, teman-teman? Karena beliau adalah wanita cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia gak cuma mikirin dunia. Dunia itu jalan, tapi bukan finishnya. Orang cerdas itu adalah orang yang dia mikirin akhirat. Dan Nusaibah ini mikirin akhiratnya. Makanya titipan doanya kepada Rasul pun yang akan membantu memuluskan jalannya di akhirat. Ini pelajaran kedua buat kita. Apa itu? Menjadi seorang muslimah cerdas dan visioner. Dan itu yang didik oleh Rasulullah SAW. Jadi, kalau teman-teman punya mimpi dalam ketaatan, mimpinya nggak boleh nanggung. Kenapa? Karena kalau mimpinya nanggung, kita tuh kayak nggak percaya bahwa Allah itu maha sanggup untuk mengabulkan mimpi kita. Berarti masih ada masalah dengan keyakinan kita bahwa Allah maha kuasa. Masih ada masalah dengan keyakinan kita bahwa Allah itu maha kaya, maha besar, dan maha perkasa. Siapa di sini teman-teman yang sedang punya mimpi? Saya yakin semua teman-teman pasti punya mimpi. Ada mungkin di sini yang bermimpi, ingin segera mendapatkan keturunan? Ada di sini teman-teman yang belum mendapatkan keturunan, sudah menikah beberapa tahun, beberapa bulan, belum Allah karuniakan keturunan? Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah kehilangan harapan. Kenapa? Teman-teman, Nabi Zakaria yang sudah tua, Allah karuniakan keturunan. Teman-teman, Nabi Ibrahim yang sudah tua, Allah karuniakan keturunan. Kalau Allah sudah bilang jadi, maka jangan takut. Siapa di sini teman-teman yang sedang punya harapan akan segera dijemput oleh imam dunianya yang solih? Segera membina rumah tangga. Saya doakan. Dan kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan segera Allah karuniakan. Allah pertemukan. Allah sandingkan dengan seorang laki-laki yang solih yang akan menjadi imam teman-teman di dunia dan akan membawa teman-teman, membimbing teman-teman sampai ke jannahnya Allah. Siapa di antara teman-teman di sini yang punya mimpi sekarang untuk ya Allah Umi, aku pengen banget pergi umroh. Teruslah bermimpi dan berikhtiar. Siapa di sini yang juga sedang berharap akan pergi haji? Dan siapa di antara teman-teman di sini yang berharap banget akan bisa menjadi penduduk surga? Semua dari kita pasti mau ya. Ya, sama Mbak Opina. Saya juga. Itu mimpi terbesar saya.
Dan saya yakin itu juga mimpi terbesarnya teman-teman saat ini. Baik teman-teman yang masih muda, maupun teman-teman di sini yang sedang, yang sudah usianya sudah lebih dewasa daripada kami-kami yang masih muda ini. Ada nggak di antara kita yang nggak mimpi pengen masuk surganya Allah? Gak ada ya. Semuanya pasti pengen bisa masuk surganya Allah. Maka jadikan setiap amal kita, jadikan setiap ikhtiar kita, jadikan setiap langkah kaki kita, setiap niat kita, itu semuanya muaranya adalah surga. Gitu. Dengan cara apa? Tetap bervisi besar, tetap jadi wanita muslimah yang cerdas, dan yakin akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau 3 ini udah dibungkus ya teman-teman, itu nanti turunannya akan ngikut. Kayak misalnya apa? Ya perempuan yang ideal itu harusnya dia punya rasa ikhlas. Karena dia percaya akan janji Allah. Kalau ikhlas akan diganjar pakai pahala tanpa batas gitu. Kalau sabar akan diganjar pakai pahala tanpa batas. Oh iya, jadi istri solihah. Karena itu akan menjadi pembuka pintu-pintu surga. Maka dia akan menjadi istri yang ikhlas. Kenapa? Karena dia percaya kan janjinya Allah. Jadi yang dia percaya itu bukan janjinya manusia. Karena manusia mah suka ingkar janji. Tapi kalau janjinya Allah akan selalu menepati. Ingin rasanya saya menambah lagi durasi ngobrol kita. Karena apa yang saya sampaikan tadi baru kulit luarnya saja teman-teman. Tetapi karena waktu yang sudah membatasi, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi hikmah dan ibroh buat kita semua. Kita hari ini belajar dari seorang sahabiah, Nusaibah Ummu Umaro. Mudah-mudahan kita bisa meniru setidaknya sedikit dari sifat beliau. Yang mudah-mudahan itu akan menjadi jejak-jejak kebaikan kita di dunia dan juga akan menjadi penanda kita nanti sebagai salah satu penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah menjadi muslimah-muslimah ideal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.